Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Sehat? Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik kawan-kawan semua, kita hari ini akan memulai perkuliahan. Seperti biasa, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudara Saad. Oke, untuk Saudara Saad silakan. Pas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kawan-kawan semua, kita hari ini materi pembelajaran kita adalah mengenai moderasi beragama, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas teori-teori perdamaian dalam perspektif tokoh-tokoh perdamaian. Nah, kali ini kita mata kuliah agama dan perdamaian akan membahas moderasi beragama. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang seharusnya hari ini, yaitu moderasi beragama, saya ulang kembali untuk materi sebelumnya, yaitu materi yang minggu lalu itu mengenai tentang teori tokoh perdamaian. Baik kawan-kawan semua, ada yang tahu atau masih mengingat materi yang sebelumnya minggu lalu? Angkat tangannya. Bu, ini salah satunya tokoh yaitu John Galtung. Di sini John Galtung memiliki pandangan yang khusus, Bu. Beliau membagi teorinya dalam dua hal, yaitu teori perdamaian negatif dan teori perdamaian positif. Dalam teori perdamaian negatif tidak ada kekerasan, konflik, namun konflik itu masih ada. Yang artinya di sini John Galtung berusaha mentransformasikan dan berfokus pada perubahan struktur sosial dan dinamika masyarakat. Yang kedua tentang teori perdamaian positif, yaitu beliau lebih fokus pada pengembangan HAM, yaitu hak asasi manusia, dengan cara penumbuhan empati dan pembangunan hubungan yang lebih baik lagi ke depan. Oke, baik, aplaus dulu untuk Saudara. Oke, baik, saya rasa teman-teman semua sudah mewakili dan sudah memahami pertemuan kita semula kemarin. Oke, kawan-kawan, ada yang tahu apa itu moderasi beragama? Oke, angkat tangannya. Oke, kamu, siapa namanya? Wiana, Bu. Oke, Wiana, silahkan. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu sikap tengah, Bu, yang seimbang, tidak kanan maupun tidak kiri. Oke. Yang menimbulkan sikap perbedaan agama. Oke, baik. Ada yang lain dari yang laki-laki, yang ahli-ahli? Oke, baik. Fikria. Oke, Fikri, silakan. Gimana itu moderasi beragama dalam pandangan kamu? Menurut saya, Bu, beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang dianut oleh umat beragama serta dilakukan oleh umat beragama dengan cara tidak condong ke kanan atau ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Artinya moderasi ini bersikap moderat atau wasatiyah yang disebut pertengahan. Hal ini juga termasuk dalam Al-Baqarah ayat 143. Oke, baik. Saya rasa kawan-kawan sebagian sudah memahami atau moderasi beragama itu adalah sikap bagaimana masyarakat atau umat beragama itu, pandangan beragama itu tidak berlebihan. Artinya jika dilihat dari sisi ritual keagamaannya, dia tidak terlalu fanatik, ya, ekstrem ke kanan, dan kemudian tidak terlalu bebas ataupun liberal ekstrem ke kiri. Artinya di sini kawan-kawan,
moderasi beragama adalah suatu sikap yang tidak ekstrim atau tidak fanatik dan juga tidak terlalu liberal terhadap suatu agama. Dengan kemudian kita simpulkan bahwasanya moderasi beragama ini adalah suatu sikap pertengahan di mana sikap dalam beragama itu harus tidak berlebihan, harus sesuai dengan ajaran agama yang sesuai atau yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Bagaimana Islam yang memandang moderasi beragama? Oke, Islam memandang moderasi beragama. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk selalu memberikan kasih sayang, rahmat, yaitu rahmatan lil alamin, di mana Islam selalu mengajarkan, memberikan bagaimana kalian itu bermanfaat terhadap umat lain, yaitu tidak hanya manusia atau tidak hanya umat beragama sesama Islam, melainkan juga sesama selain umat beragama yang lainnya. Kemudian juga terhadap makhluk hidup, sehingga Islam selalu mengajarkan kita untuk selalu hidup toleransi dalam kehidupan beragama. Artinya di sini Islam juga mengajarkan di dalam surat coba lihat di slide, Islam juga mengajarkan bahwasanya ajaran Islam, jika Allah menginginkan umatnya hanya dalam satu umat, maka sudah Allah ciptakan umatnya hanya satu keyakinan, yaitu Islam. Namun kenapa Allah menciptakan umatnya itu berbeda? Karena Allah akan melihat di mana letak keyakinan dan ketakwaan manusia tersebut. Maka Islam ini adalah umat yang terpilih, yang dipilih Allah untuk bertakwa kepada Allah. Oke, selanjutnya seberapa penting moderasi beragama, ada yang tahu? Oke, baik. Pentingnya moderasi beragama, urgensi moderasi beragama, yang pertama itu adalah mencegah kekerasan, mencegah konflik antar umat beragama. Karena di dalam nilai-nilai toleransi itu, nilai-nilai moderasi beragama itu ada nilai-nilai toleransi, ada nilai-nilai keadilan, ada nilai-nilai kemanusiaan di dalam nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga dalam 9 nilai moderasi beragama itu termasuk bahwasanya Islam atau moderasi beragama itu adalah fungsinya, urgensinya itu mencegah dari konflik. Yang kedua, merawat toleransi, membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga tentunya yaitu mendukung persatuan nasional, yaitu dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya setiap umat beragama berhak meyakini dan memeluk serta mengamalkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, yaitu sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Oke, baik. Terakhir yaitu penerapan. Bagaimana penerapan moderasi beragama? Jadi ada beberapa tahapan atau penerapan dalam moderasi beragama. Yang pertama itu adalah kita bersikap inklusif. Inklusif ini adalah bagaimana umat Islam itu atau umat beragama itu bersikap meyakini ajaran agamanya tanpa menyakiti atau menghina agama orang lain. Meyakini dengan sepenuhnya agama yang diajarkannya atau yang dianutnya dan menghormati serta menghargai agama orang lain. Yang kedua adalah menghormati kepercayaan agama lain, itu sudah termasuk juga dalam sikap inklusif dalam beragama. Dan kemudian menerima perbedaan keberagamaan dalam atau menerima perbedaan keberagamaan dalam masyarakat beragama, umat beragama. Dan ketiga adalah berkontribusi dalam lingkup sosial. Artinya di sini adalah umat beragama Islam dan Kristen memiliki kontribusi yang sama, tujuan yang sama, bagaimana sikap atau misalnya tindakan-tindakan sosial itu harus bekerja sama. Apa contohnya? Nah, ketika misalnya tsunami atau banjir yang terjadi di daerah kita, maka kita umat Islam, ya Kristen, kemudian umat Buddha, Hindu lainnya itu bekerja sama untuk menolong dan membantu korban yang
dikenakan atau terkena bencana. Oke kawan-kawan, kita pada tahap terakhir, yaitu kita tadi sudah menjelaskan bagaimana apa itu moderasi beragama, bagaimana pentingnya, urgensinya, penerapannya, prinsip dalam moderasi beragama itu. Nah, saya ingin kalian-kalian semua, Anda kalian sekalian, seberapa paham kalian terkait dengan moderasi beragama? Nih, jika ada dua rumah ibadah Islam dan Kristen, yaitu masjid dan gereja berdampingan. Oke, kita lihat pada studi kasusnya di mana umat Islam dengan umat Kristen, yaitu masjid dan gereja itu berdampingan. Nah, ketika hari Minggu umat Kristen yaitu melakukan rohani di gereja, ritual keagamaannya, kemudian di waktu sholat zuhur juga umat Islam akan melakukan ritual keagamaan, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Nah, kira-kira gimana pandangan kalian sebagai bagaimana sikap kalian sebagai umat Islam jika berada di lingkungan tersebut? Oke, siapa yang bisa menganalisis dari menerapkan nilai-nilai moderasi beragama tersebut? Saya Oke, kamu Sidik, gimana? Jadi menurut saya, jika kita berada di kondisi atau di situasi yang tertentu seperti yang Ibu sampaikan tadi, adanya berketepatan waktu dalam peribadatan kedua agama, seperti agama Kristen yang melakukan peribadatan di hari Minggu dan agama Islam yang azan zuhur. Oke. Nah, sikap saya sebagai seorang Muslim, tentunya saya akan memberikan toleransi terhadap umat agama Kristen yang melakukan peribadatan di waktu yang sama tersebut. Bukan tanpa alasan, karena kita sebagai umat Islam itu melakukan ibadah 5 kali sehari, sedangkan umat Kristen itu hanya melakukan ibadah 1 kali seminggu. Jadi tidak ada salahnya bagi kita untuk memberikan toleransi terhadap umat Kristen melakukan ibadahnya. Atau dalam kata lain, kita akan mengecilkan suara azan atau mengecilkan suara toa pada waktu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik kawan-kawan, aplaus dulu untuk teman-temannya. Oke, kawan-kawan, saya rasa kalian semua sudah memahami dan sudah bisa menganalisis bagaimana kondisi jika ada suatu permasalahan dan kalian bisa menerapkan sikap moderasi beragama atau prinsip-prinsip dalam moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi juga sudah dicontohkan bagaimana kondisinya, dan kalian juga saya rasa mampu memberikan sikap yang bernilai dengan toleransi dan kemudian moderasi beragama. Baik kawan-kawan, saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik kawan-kawan, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan kepada kalian di pertemuan pertama, yaitu pertemuan ini kita akan membuat tugas CBR, yaitu kritik book. Kalian akan mengkritik satu buku, yaitu buku studi perbandingan studi perdamaian Johann Galtung. Nanti akan kalian review dari aspek penilaiannya. Kalian akan memberikan kontribusi, argumentasi, serta kritikan, baik itu kelebihan dan kekurangan dari isi buku tersebut. Nah, tugasnya nanti akan dikumpul sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang sudah kita tentukan dan sudah kita sepakati. Baik kawan-kawan semua, ada pertanyaan? Saya Bu, saya izin bertanya Bu, harus berapa jumlah kata yang kami lampirkan dalam mengkritik bukunya Bu? Baik, untuk tugas CBR ini kalian akan menampilkan 500 sampai 1000 kata dalam penugasan CBR buku studi perdamaian Johann Galtung ini. Oke, baik kawan-kawan, ada pertanyaan lagi?